Terkadang orang mengatakan bahwa produk halal itu hanya berhubungan dengan makanan, minuman. Namun, sejatinya produk halal itu lebih luas. Seperti yang akan kita bahas pada podcast kali ini, yaitu memastikan kehalalan pada sistem yang berjalan pada usaha yang sedang dijalani, serta menawarkan pelayanan yang halal sebagai solusi. Ingin tahu kelanjutannya? Yuk kita berbincang-bincang langsung dengan co-founder dari Juragan Gadget, pengusaha muda, Mbak Arnesta Ramelia. Selamat malam Mbak Naura. Terima kasih udah meluangkan waktunya main-main ke sini. Tapi mohon maaf sebelumnya Mbak Naura, sebenarnya kita itu kan janjian mau ngobrol itu di counter langsung. Tapi karena satu dan lain hal, saya masih belum bisa ke sana, jadi kita ngobrol di rumah dulu, nggak apa ya Mbak Naura? Ya nggak apa-apa. Harusnya tuh saya memang yang harus mengejar Mbak sebagai narasumber, karena memang saya yang butuh di sini. Nggak apa-apa, santai aja. Yang penting obrolan kita itu bermanfaat lah. Baik, terima kasih. Baik Mbak Arnesta, sebenarnya saya ini tertarik dengan Juragan Gadget ini. Kita sebut Juragan Gadget ini JG mungkin ya, biar nggak terlalu panjang begitu. Ya, berdasarkan riset yang saya lakukan, JG ini memiliki produk layanan nabung iPhone. Atau, ya betul, nabung phone. Yang jika saya baca syarat dan ketentuannya ini, prosesnya pertama tidak ribet ya, dan fleksibel dan juga serta tidak mengikat. Nah, produk layanan ini menurut saya sangat menarik. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi terciptanya sistem Bung Phone ini, Mbak Anes? Oke, jadi sebelumnya tadi Mbak Naura mengatakan syarat ketentuan Bung Phone itu nggak ribet ya pada intinya ya. Sebenarnya kami itu menciptakan atau membuat sebuah sistem ini berlandaskan kita itu kan pada awalnya kayak gini. Kita kalau mau mendirikan sebuah bisnis itu kan kita harus tahu ya gimana kondisi dari kompetitor kita itu seperti apa. Benar, jadi kita itu sebenarnya untuk riset nggak melulu soal gimana sih produk mereka, gimana harga mereka, untuk upaya kita bersaing dengan mereka. Tapi yang perlu kita perhatikan juga itu bisa melalui dengan sistem pembayaran seperti ini. Di sana itu seperti apa, yang itu tuh menurut kami itu bisa jadi peluang juga untuk menarik customer seperti itu. Dengan kita menciptakan nabung iPhone ya. Rata-rata di kompetitor kita itu mereka itu memanfaatkan atau memfasilitasi sistem kredit dalam transaksinya kan melalui leasing ya seperti itu. Tapi kan di sana itu ada transaksi riba ya seperti yang kita ketahui, walaupun secara langsung sih sebenarnya bukan kita yang melaksanakan transaksi riba seperti itu, tapi kan ada 4 pihak yang itu mendapat laknat dari Rasulullah sebagaimana yang kita tahu, yaitu yang memfasilitasi maupun yang memanfaatkan transaksi riba, yang mencatat maupun yang hanya sebagai apa itu ya namanya ya, saksi saja. Itu kan sudah masuk dalam satu kategori yang mendapat laknat gitu. Sedangkan yang kita tahu sebagaimana dalam Al-Quran itu Allah itu kan berfirman bahwa Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba seperti itu. Dan itu tuh seharusnya harus bisa kita jadikan sebuah prinsip, sehingga kita juga ngerti kan, maksudnya kita tuh bisa memantau calon customer kita itu, mereka tuh juga tanya di counter itu bisa sistem kredit nggak gitu. Dari banyaknya, lumayan banyak sih yang bisa kita sebut sebagai permintaan ya kayak gitu, itu tuh lumayan banyak, dan itu bisa kita jadikan pertimbangan dalam artian gimana sih solusi atau jalan tengah supaya kita enak, mereka juga enak dalam transaksi itu, gimana akhirnya kita membuat sistem nabung iPhone seperti itu, sehingga nggak ada bunga, nggak ada apapun, tapi tetap mereka itu bisa mendapatkan apa yang mereka minta seperti itu. Mbak Anes, pada intinya berarti Mbak Anes ini menerapkan prinsip dari wa'alallahul bai'a wa harrama riba ya. Iya, berarti Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pada artinya Mbak Anes ini menawarkan produk layanan finance tanpa riba ya. Ada hal lain nggak yang melatar belakangi adanya dari terciptanya Bung Phone ini? Itu juga sebenarnya yang bisa itu gini, nggak terlalu menjadi titik fokus dari kebanyakan orang. Itu sebagaimana kita tahu di Indonesia ini kan mayoritas sebagai seorang muslim ya, dan kita tahu gimana kehidupan di sekitar kita itu tuh mayoritas di antara mereka tetap menjadikan entah itu hutang atau kredit itu sebagai opsi pilihan mereka gitu, seakan-akan itu tuh bukan sesuatu yang dilanggar dalam agama saking terbiasanya atau saking familiarnya ya di lingkungan kita. Maka dari itu kita itu dengan menciptakan nabung iPhone seperti ini, setidaknya dari permintaan mereka kah ada kredit nggak gitu. Kalau misalkan kita tidak menyediakan itu, tidak memfasilitasi itu, kita itu memutus rantai gitu, niatan seseorang yang seharusnya ingin kredit, ingin berhutang itu menjadi terbatalkan karena kita memang tidak memfasilitasi itu gitu. Dengan langkah kecil seperti itu mungkin ini bisa dijadikan titik gimana ya, awal mula gimana nantinya supaya sistem kredit itu bisa berkurang seperti itu. Dengan kita tidak memfasilitasi, setidaknya transaksi riba itu bisa berkurang. Kemudian sebenarnya itu Mbak Naura ada pesan moral, atau di balik itu tuh kita tuh ingin menanamkan sebuah prinsip gitu, sebuah moral bahwa kita tuh harus menyadarkan mereka kalau mereka itu apabila mereka tuh ingin beli sesuatu dan mereka itu tidak bisa cash istilahnya ya, membayar untuk mendapat produk yang mereka butuhkan atau mereka inginkan, itu artinya mereka tuh sebenarnya itu belum mampu seperti itu. Jadi kita itu tetap ingin menjembatani gitu, walaupun mereka ingin membeli atau mengeluarkan uangnya untuk membeli sebuah produk, tetapi tetap dengan cara yang tidak berhutang, maka kita memfasilitasi mereka dengan sistem nabung seperti itu. Baik. Saya setuju sebenarnya dengan Mbak Anes ini, karena menurut saya juga ketika kita berhutang itu kita pasti akan terkekang oleh cicilan yang akan dibayarkan ketika jatuh tempo tiap bulannya itu kan. Jadi padahal ketika jatuh tempo itu kan tiap bulannya berarti kita otomatis memiliki tanggungan di situ. Nah, sehingga dengan tanggungan itu artinya kita memiliki pengeluaran, pasti kan tiap bulan. Iya, kita memiliki pengeluaran, sedangkan pendapatan pun terutama baik itu seorang yang freelance atau pengusaha sekalipun. Nah, itu kan merupakan pendapatan itu merupakan hal yang nggak pasti, bisa dibilang gitu, karena tiap bulannya kita dapat berapa itu kan nggak tahu gitu. Nah, dari itu ya juga bisa kita simpulkan dengan pengeluaran yang pasti dan pendapatan nggak pasti, gimana itu kalau misal nggak bisa bayar gitu, atau gagal jatuh tempo gitu, gagal bayar. Nah, itu kan pasti membuat orang itu terbatas di sana. Dia karena terkekang oleh itu pasti berusaha untuk selalu membayar. Nah, kalau gagal bayar
ada hal-hal negatif di situ. Pertama dia terpikir oleh utangnya itu, yang kedua dia juga kalau misal ditagih-tagih, nah itu kan pasti menguras pikiran sekali gitu. Dimana dengan terkurasnya pikiran itu pada sejatinya kan energi kita itu juga terkuras gitu, karena pikiran itu kan termasuk dalam energi ketika kita ingin melakukan suatu tindakan begitu kan. Nah ketika energi itu terkuras, otomatis apalagi yang berurusan dengan pikiran, nah ketika kita akan mengambil suatu keputusan di dalam hidup kita, itu kan pastinya akal sehatnya itu kan bakalan tergerus gitu, karena pemikiran yang bukan pikiran kita yang sudah kalut itu kan. Betul. Jadi itu juga sebenarnya ya seperti yang kemarin-kemarin kasus di Indonesia yang sangat marak dengan adanya pinjol, orang gali lubang tutup lubang itu, terus pinjol ini juga menggunakan riba itu, sampai orang itu ya untuk terbebas dari itu sampai bunuh diri gitu kan, miris sekali. Sebenarnya kalau kita boleh jujur itu dampaknya bisa kemana-mana gitu ya. Jadinya ya seperti itu, mungkin maksud dari Mbak Naura ini efeknya itu berpengaruh, apalagi ketika seseorang itu bagaimana harusnya dia dalam mengambil keputusan. Kalau misalkan dia salah keputusan apalagi di kondisi kacau seperti itu kan bisa merubah prinsip hidup juga gitu kan ya. Sangat mengganggu sekali dalam kehidupan gitu loh. Apalagi sampai dikejar-kejar, datangi ke depan rumahnya, dipermalukan ke orang lain, itu kan waduh, tidak bisa. Iya, mental juga kena. Terus apalagi kalau sampai apalagi pinjol yang tidak terawasi OJK ini contohnya menyebar aib, itu kan waduh, fatal sekali memang. Jadi bisa kita simpulkan ya Mbak Naura, kalau kayak gini apa ya, kebiasaan ini tuh udah bisa dijadikan sebagai suatu tradisi ya dalam tanda kutip tapi ya, dan sebenarnya kita itu bisa melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah, yaitu dengan misal dengan sistem cicilan, dengan akad murabahah ya Mbak Naura. Ya Mbak Naura pernah dengar itu nggak? Ya, saya sendiri di ekonomi syariah. Jadi murabahah itu sistem di mana misal antara bank dan orang yang berkebutuhan ingin membeli sesuatu gitu. Jadi orang itu ingin membeli contoh aja mobil, tapi terkendala oleh dana sehingga dibeli oleh bank. Kita sebut aja bank syariah ya, karena di sini menggunakan sistem murabahah. Nah, sehingga ketika dibeli oleh bank, pasti kan kepemilikannya berpindah menjadi barang milik bank. Nah, bank itu membayarkan bank itu menjual kepada orang yang tadi butuh ini dengan sistem cicilan biasanya. Nah, dengan sistem cicilan dengan persentase keuntungan yang sudah ditentukan dan disepakati di awal. Seperti itu Mbak, kurang lebih. Benar-benar. Jadi sebenarnya bisa dengan cicilan yang syar'i seperti itu tuh bisa, tapi kita kembali lagi ya kepada prinsip gimana kita bisa menanamkan dan menjadikan itu sebagai sebuah habit ya. Dalam prinsip kalau kita itu belum bisa beli cash, artinya itu sejatinya kita itu belum mampu gitu. Dan sebagaimana yang kita tahu ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 itu bisa kita cek kalau Allah itu sebenarnya memerintahkan kita itu bukan hanya mengonsumsi atau melakukan sesuatu itu yang halal saja, tapi dengan sesuatu yang thayyib, dalam artian gimana dengan menggunakan cara yang baik juga gitu. Jadi di sini menurut saya itu perlu adanya peran dari pemerintah, gimana baiknya supaya mereka itu bisa menanggulangi atau memberikan solusi kepada dengan adanya masalah ini. Menurut saya sih seperti itu. Baik, saya di sini menangkap poin thayyibnya itu ya Mbak, karena yang tadi kita udah jelaskan bahwa sebegitu mudorotnya sistem cicilan itu, yaitu hingga sampai bunuh diri dan lain sebagainya. Nah itu kan ya Mbak Anas berprinsip bahwa cicilan itu lebih banyak mudaratnya itu ya. Jadi karena tidak hanya halal tetapi juga harus thayyib, berarti intinya thayyib itu di situ ya. Baik, terima kasih. Menurut saya mengenai sistem produk keuangan ini, pemerintah ini cukup struggle ya, karena harus berhadapan dengan perusahaan finance besar atau bank-bank konvensional, bahkan salah satu perusahaan yang menjadikan pemiliknya orang terkaya di Indonesia bahkan dunia. Kita tidak perlu menyebut perusahaannya itu apa ya, tapi kita sudah tahu lah arahnya kemana gitu. Kenapa menurut saya ini cukup struggle? Sedikit banyaknya orang atau masyarakat di Indonesia ini itu pasti menggunakan layanan mereka, bukan sedikit lagi, bahkan mayoritas ya, majority dari pengguna ya bank-bank seperti itu di Indonesia. Masyarakatnya itu kan beralih memang menggunakan layanan mereka gitu. Karena itu ya juga pastinya berpengaruh terhadap kebijakan moneter di Indonesia juga gitu. Melihat hal tersebut, saya tuh sebenarnya gimana ya, agak pesimis sih. Jadi menurut Mbak Anes, regulasi seperti apa yang sebaiknya dibuat oleh pemerintah setidaknya dapat memberikan opsi yang lebih baik sehingga masyarakat itu memiliki banyak opsi gitu. Oke, kalau menurut saya kembali lagi ya, tadi itu saya sempat menyinggung bahwa kita di Indonesia itu kan mayoritas muslim. Sebenarnya bisa jadi warning bagi pemerintah gimana enaknya atau gimana baiknya membantu kita sebagai seorang muslim ini untuk bisa totalitas gitu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari itu dengan sesuatu yang halal dan thayyib seperti itu. Jadi menurut saya yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu memang pemerintah itu harus berani ambil tindakan, dalam artian mereka tuh harus bisa membuat sebuah standarisasi atau sertifikasi halal pada produk pelayanan keuangan seperti itu. Jadi nggak melulu hanya makanan, minuman, atau bahan alat kesehatan. Jadi sebuah produk pelayanan keuangan ini harus perlu diperhatikan juga, walaupun secara indikator mereka berbeda ya. Seperti contohnya sebuah perusahaan, apabila mereka itu punya sebuah standarisasi bahwa mereka itu memegang prinsip nggak ada riba, nggak ada goror maupun maisir seperti itu. Apabila sebuah perusahaan itu menurut saya menerapkan prinsip mereka itu punya tiga prinsip itu, nggak ada riba, nggak ada maisir, dan nggak ada goror, itu menurut saya akan membuat sistem yang terstandarisasi seperti itu, membuat sebuah perusahaan itu pasti memiliki value atau nilai yang lebih di mata publik seperti itu menurut saya. Jadi menurut Mbak itu perlu adanya aturan ya, regulasi yang mengatur tentang standarisasi halal dari sistem dan ini produk keuangan ya. Seperti yang kita tahu sekarang, contohnya makanan, minuman. Jadi harus ada terstandarisasi dan sertifikasi, ada sertifikatnya. Nah,
itu menurut saya sangat visioner sekali Mbak, gagasan Mbak Anes ini. Saya setuju karena dengan adanya standarisasi tersebut orang pastinya lebih trust ya. Dan sebenarnya ini membuka segmentasi baru bagi masyarakat muslim Indonesia, bahkan non muslim pun akan merasa lebih aman jika indikator-indikator yang tadi sudah dijelaskan seperti riba, horor, maisir itu terdeliver ke mereka gitu. Oke. Jadi kan contoh aja mungkin ya, satu indikator tadi yaitu maisir atau judi ya. Kita sepakat bahwa judi ini memang merusak ya Mbak. Bahkan pemerintah juga mengentas praktik perjudian ini. Contohnya seperti kasus yang baru-baru ini terjadi. Karena dengan timbulnya, contohnya ya yang baru-baru ini terjadi yaitu judi online. Nah, kok alay ya Mbak, judi online ini sampai negara-negara luar itu kan seperti Kamboja dan lain-lain itu mereka sampai mengincar negara kita tercinta ini, Indonesia ini. Ya mungkin karena ya mungkin bisa jadi karena pendidikannya atau apa. Tapi kan sampai menjadi penghasilan yang ini buat mereka. Artinya menjanjikan. Sedangkan dari judi ini banyak masalah terjadi yang disebabkan dari judi ini. Banyak melahirkan masalah-masalah Baru pada iya, akhirnya. dari masalah pastinya pernikahan, suami istri buyar atau pisah gara-gara judi online ini, bahkan mereka saling membunuh. Itu kan sangat miris sekali Mbak. Ya memang dengan adanya salah satu indikator saja ini sebenarnya solve the problem kan, sangat membantu sekali menghilangkan masalah-masalah ini gitu. Dimana kalau itu sampai bisa diterapkan di dalam sebuah perusahaan, pastinya kan kita ini ya trust gitu pada perusahaan tersebut gitu, sehingga supply and demand-nya di sini tercreate kan. Iya, jadi ya menarik sebenarnya. Ya saya berharap pemerintah kita bisa mendengarkan ini dan menangkap apa yang isi yang terdapat pada podcast ini gitu. Ya kalau bisa saya berharap ini bisa terrealisasikan gitu. Ada standarisasi sistem itu sendiri dalam sebuah perusahaan itu kan, wah kalau sistem ini kan sudah bagian dalamnya dari perusahaan. Kalau sudah bagian dalamnya, kalau dalamnya itu bersih, udah pasti keluarnya itu insya Allah bakalan bersih gitu. Contohnya kan seperti keran kalau tandonnya kotor itu kan airnya bakalan keruh. Kalau tandonnya bersih yang keluar pasti air bersih. Harapan kita juga apabila nanti pemerintah pada akhirnya sebagaimana kita harapkan buat sebuah standarisasi dan sertifikasi seperti ini, akhirnya muncul regulasi-regulasi baru, kita berharap sih apabila ada sebuah regulasi hukum, apabila itu menurut kami kalau misalkan sudah ada sebuah regulasi hukum dan itu ditujukan kepada masyarakat, itu kan menambah rasa takut gitu. Masyarakat mau melakukan itu tuh rasa takutnya bisa jadi lebih gitu karena ada proses hukumnya juga pada akhirnya, prosesi seperti itu. Oke, saya menangkap poinnya di sini. Wah, perbincangan kita ini sangat daging sekali ya Mbak. Terima kasih Mbak Arnesta sudah mau menjadi narasumber dari saya. Itu saya sangat appreciate gitu. Terima kasih kembali. Justru saya di sini tuh senang gitu karena ada anak muda yang mau menaruh fokusnya ke hal-hal yang seperti itu, di antara yang lain yang sebagaimana kita tahu anak muda ya kan mayoritas kehidupannya seperti apa, untuk bisa mau berpikir seperti itu kan sesuatu hal yang jarang gitu. Jadi saya juga terima kasih Mbak Nara udah mengundang di sini. Gitu. Baik, sebenarnya ada satu ini lagi Mbak, ini memang di luar topik, tapi bersinggungan dengan ini gitu. Selain dari pemerintah, terus dari pelaku usahanya sendiri yang berniat untuk meng-create itu agar sistemnya halal, tapi ya itu kembali pasar itu supply and demand gitu. Nah, kita supply oke, regulasi oke, tapi kalau demandnya nggak ada, itu kan ya buat apa gitu, buat apa? Pengusahanya ya juga bakalan males-malesan gitu. Sistemnya ya juga bakalan nanti nggak terrealisasikan dengan sesuai standarisasi gitu, atau orang pun ogah untuk menstandarisasi sistemnya ini sendiri gitu. Kalau misal demandnya ini sendiri nggak ada gitu, jadi ya perlu dibangun juga demandnya ini gitu. Salah satunya yaitu sebenarnya ya edukasi itu perlu gitu. Edukasi, mungkin banyak orang iya memang KTP oke muslim, lahir sebagai muslim, tapi terkadang mereka itu tidak paham gitu masalah hal-hal yang menyinggung misal riba atau apa, atau juga mereka sebenarnya sudah paham namun karena banyak orang yang melakukan sehingga dianggap lumrah ya. Nah, jadi seperti efek itu merupakan sebuah kesalahan itu nggak tercermin gitu di masyarakat karena saking mayoritas yang melakukan itu dan sudah menjadi biasa gitu. Nah itu ya juga cukup struggle memang, tapi ya kita harus optimis, kita punya visi ke depan. Nah itu juga ya salah satunya apa? Ya kita harus mengedukasi gitu. Mungkin melalui podcast ini kita dapat mengedukasi gitu, bahwa ya sebegitu pentingnya gitu dari standarisasi halal ini. Karena kalau misal memang dari produk oke, halal, terus dari halal itu kan tidak hanya produk tapi juga proses. Nah proses ini kan bukan hanya proses untuk membuat produk, tapi proses transaksi pun juga ada halal dan haramnya. Contohnya tadi kan dalam firman Allah di Al-Quran, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Nah itu kan Allah itu mengharamkan sendiri gitu, dan di situ kan pasti ada halalnya di situ, jelas menghalalkan jual beli, menghalalkan riba. Nah, itu juga sebenarnya iya perlu juga prosesnya ini diperhatikan gitu, tidak hanya sebuah produknya saja gitu. Baik Mbak, saya kira ini sudah sangat cukup ya untuk mengedukasi teman-teman di sini. Semoga podcast ini bermanfaat. Aplaus dulu untuk Mbak Arnesta. Iya. Sekian dari podcast kami. Kita pamit undur diri. Next ketemu di podcast lainnya. Bye, see you.